Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami dalam mata kuliah Etika dan Profesi Guru akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Aceng Sayapuloh, Ahmad Mubinul Hakim, Anggiyanti, Muhammad Bani Hikam, Maya Amelia Sari, Rosa Amelia, dan saya sendiri Putri Nurul Baheti. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan, yang kedua yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan, yang keempat yaitu fungsi supervisi pendidikan, dan yang kelima yaitu peran-peran supervisi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise atau mengawasi. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Menulang 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Prinsip-prinsip supervisi. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam menjalankan tugasnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan data diperlukan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, dalam setiap pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan poin yang pertama dari prinsip-prinsip supervisi yang telah dipaparkan oleh saudari Anggi. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini yaitu adalah prinsip demokratis service dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru akan merasa aman dalam mengembangkan tugasnya. Demokratis ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Lalu yang ketiga yaitu adalah prinsip kerjasama mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah dari supervisi yaitu sharing of idea, sharing of experience, mendorong dan menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Lalu yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Tujuan supervisi. Menurut Piet Asairtian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Pendapat lain dikemukakan oleh Made Pidarta bahwa tujuan supervisi ialah yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas, yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya, yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dan yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Dan adapun fungsi-fungsi supervisi secara rinci, yaitu yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Dan yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Baik, yang selanjutnya yaitu peran supervisi pendidikan. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, koordinator, yakni ia dapat mengkoordinasi proses belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, konsultan, yakni ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok, yakni ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru secara bersama. Yang terakhir yaitu evaluator, yakni ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar.